Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Oke, saya mau mengecek absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Pak. Oke. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya mau sedikit menyinggung tentang materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang penghitungan IP dan sub. Oke, saya mau tanya dulu, apakah di materi sebelumnya itu ada yang masih belum paham atau belum mengerti? Saya, Pak, Oke, silakan kita. saya masih kurang paham tentang materi penjumlahan host ID. Oke. Nah, teman kalian, kita ternyata masih belum paham mengenai penjumlahan host ID. Oke, sekarang saya bahas sedikit dulu tentang penjumlahan host ID. Silakan diperhatikan ke papan tulis semua. Oke, ini ya, silakan diperhatikan ke depan semua. Saya akan membahas sedikit tentang penjumlahan host ID. Nah, contoh kasus, ada sebuah host atau PC memiliki IP 192.168.2/25. Nah, dari IP ini kita disuruh mencari jumlah host ID. Kemarin gimana rumusnya jumlah host ID? Masih ingat? Masih. Apa rumusnya? 2 pangkat J min 3. 2 pangkat J min 2. J ini apa, Cak? Angka 0 ya, berarti angka 0 dari nilai CIDR ini. Jadi kita masukkan ini dulu nilai CIDR nya seperti biasa, 1, 1, 1, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang berapa ini? 8, 1 ya, sisanya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini sudah ditemukan nilai nolnya ada tuh 7. Berarti di sini dimasukkan 2 pangkat 7 min 2 pangkat 7 berapa? 120 min 2. 120. Sudah bisa? Oke. Bagaimana Benita? Apakah sudah paham untuk penjumlahan host ID? Sudah, Pak, terima kasih. Oke. Saya mau memastikan dulu apakah materi yang kemarin sudah kami semua? Sudah. Oke, karena nanti materi yang akan saya sampaikan hari ini ada kaitan dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar bagaimana cara menghitung IP dan subnet, hari ini kita akan belajar langsung dalam penerapannya, yaitu menentukan IP pada sebuah komputer yang berhubung di jaringan. Nanti bagaimana caranya kita akan pelajari. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan dulu ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita nanti akan menganalisis pengalamatan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Yang kedua, merancang teknik subnetting pada jaringan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, yaitu menganalisis pengalamatan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Itu maksudnya gimana? Jadi jaringan itu ada macam-macam ya, Cak? Ada jaringan yang skalanya kecil, ada yang skalanya sedang, dan skalanya besar. Jadi kita harus tahu dulu jenisnya, baru kita bisa menentukan IP yang kita. Masih ingat kemarin ada IP ada beberapa kelas? Kelas A, B, C. Kalau A untuk jaringan yang besar, kalau B
Kalau C? Kecil. Oke, kita masukkan semua. Ya, di sini saya punya contoh sebuah kasus ya tentang permasalahan pengelolaan IT. Silakan nanti kalian amati dan kalian analisa. Kira-kira masalahnya gimana? Penyebabnya apa? Oke? Oke, Pak. Siap. Oke, silakan diperhatikan di layar. Ini, coba diperhatikan dan diamati. Saya kasih waktu. Nanti silakan salah satu anak untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini. Ya, silakan Nasa. Izin menyampaikan pendapat. Ya. Setelah saya analisa, ada masalah pada IP network pada PC 5 yang berbeda dengan PC 6 dan 7. Seharusnya dalam satu jaringan harus memiliki IP network yang sama. Berarti PC 5 networknya berapa? 5 Pak. 5 ya? Oke. Bagus sekali, luar biasa. Nah, kita langsung coba belajar ya bagaimana cara menentukan IP pada sebuah PC. Itu ya. Sekarang coba lihat di slide depan. Kita masuk ke materi konsep IP dan subnetting. Nah, ada dua yang kita bahas. Bagaimana cara menentukan IP, kemudian bagaimana cara melakukan subnetting. Kita yang pertama dulu. Cara menentukan IP pada sebuah jaringan yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, nomor 1, kita harus tahu dulu jenis jaringan yang digunakan. Apakah jaringan LAN atau MAN, bulan, apakah jaringan kecil, sedang atau besar. Kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita bisa menentukan kelas IP yang digunakan sesuai dengan jaringan. Jadi misal jaringan kita jenisnya jaringan skala sedang, berarti kita pakai IP kelas B, betul ya? Paham ya? Setelah itu kita baru bisa menentukan IP pada. Oke, sebagai contoh kasus di sini ada saya contoh kasus. Silakan perhatikan. Di sini ada 4 PC. Kira-kira di sini ada yang mau mencoba menentukan IP dari masing-masing di sini nih? Ada yang mau mencoba? Ada yang berani? Pak, izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan Rizka. Sebelumnya kita harus mengetahui jenis jaringannya. Karena di sini ada 4 PC, berarti di sini jaringannya skala kecil atau jaringan LAN. Berarti kita harus menggunakan IP kelas C. Oke, coba ditentukan IP-nya masih di depan. Yang PC 0, IP-nya 192.168.1.1. Yang PC 1, servernya 192.168.1.2. Yang PC kedua 192.168.1.3. Yang PC ketiga 192.168.1.4. Oke, seperti ini ya. Jadi PC 0 dikasih IP 192.168.1.1. Yang kedua titik 2, PC 2 titik 3, PC 3 titik 4. Jadi ini ya, paham ya? Jadi kita harus mengetahui dulu jenis jaringannya apa, kemudian kita baru bisa menentukan kelas IP mana yang kita gunakan. Ini berarti jaringan ya, skalanya ke kecil. Oke, terima kasih. Beri request pada Rizka. Ya, tadi itu bagaimana cara menentukan IP pada sebuah PC di jaringan. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara melakukan subnetting. Kemarin kan sudah saya bahas ya tentang bagaimana cara menghitung subnet. Apa saja kemarin? Menghitung nilai subnet mas, menghitung jumlah network, kemudian menghitung block subnet, menghitung IP network subnet,
dihitung. Menentukan rank host per subnet dan menentukan broadcast. Oke, silakan perhatikan di depan semua. Di sini saya ingin contoh kasus. Jadi sebuah PC dia memiliki IP 192.168.5.3 dengan nilai CIDR 27. Sekarang silakan kalian menentukan yang pertama subnet mask, menentukan jumlah host, jumlah network, blok subnet, kemudian IP NAT per subnet, lalu menentukan rank host per subnet dan broadcast per subnet. Oke, kira-kira siapa yang mau maju? Untuk yang pertama dulu, menentukan subnet mask. Saya, Pak. Oke, dia berarti nanti maksudnya subnet mask. Kemudian jumlah host siapa? Saya, Pak. Sally. Kemudian jumlah network? Saya, Pak. Muna. Lalu blok subnet siapa? Ariska. Kemudian menentukan IP per subnet. Saya, Pak. Tias. Lalu menentukan rank host per subnet siapa? Saya, Pak. Regina. Yang terakhir broadcast siapa? Saya. Reva. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan maju satu persatu untuk mengerjakan soal ini. Oh ini. Oke, terima kasih sudah betul. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya anggap untuk materi ini sudah paham semua ya. Mulai dari cara menentukan IP dan cara melakukan subnetting. Nah, sekarang saya akan membuat diskusi kelompok. Nanti saya akan kasih permasalahan tentang IP dan subnetting. Di sini saya sudah menyediakan lembar kerja, ya. Nanti saya berikan ke kelompok. Silakan ini nanti dipelajari dulu. Oke, kita jadi kelompok dulu ya. Silakan masing-masing kelompok maju ke depan. Saya kasih lembar kerja. Sudah dapat semua? Sudah ya? Oke, silakan diperhatikan ya untuk lembar kerja siswa. Di bagian paling awal, ini ya. Di sini nanti ada informasi. Sekarang saya kasih waktu pada masing-masing kelompok untuk mencari informasi dan mengamati soal ini. Bisa dari internet, bisa dari YouTube juga boleh. Silakan cari informasi tentang soal ini. Oke, saya kasih waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan di kelompok masing-masing tentang soal ini. Oke? Silakan. Untuk lembar kerjanya sudah dikerjakan? Sudah. Untuk yang nomor 5 nanti kita langsung praktekkan di aplikasi di sebuah paket Brainstorm. Tapi tidak hari ini karena waktu sudah selesai. Dan nanti di rumah silakan kalian mencari video tentang langkah-langkah pengelamatan IP dan subnetting di aplikasi di sebuah paket Brainstorm. Itu ya? Oh, kemarin berarti sudah diinstalasi semua ya? Oke. Nah besok setelah selesai praktek nanti kita diskusikan bersama-sama.
Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang kita bahas kemarin tentang permasalahan pengalamatan IP dan subjektif. Kemarin sudah saya kasih tugas untuk mengerjakan lembar kerja. Sudah dikerjakan semua per kelompok. Sudah ya? Dan saya kasih tugas di rumah untuk menonton video tentang Cisco pakai Tracer. Sudah? Oke, dari ini kita langsung coba praktekkan apa yang kita kerjakan kemarin di lembar kerja. Kita terapkan langsung di aplikasi Cisco pakai Tracer untuk melakukan praktek teknik subnetting. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu di komputer masing-masing apakah sudah terinstall Cisco pakai Tracer. Sudah ya? Sudah. Oke, ini sudah sesuai kelompok semua ya? Sudah. Nah, sebelum kita mulai praktek hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Sebelum kita mulai praktek, silahkan dicek dulu komputernya apakah sudah terinstall Cisco atau belum. Kemudian nanti selama praktek silahkan dilaksanakan dengan tertib, ya. Jangan rame, jangan duduk sendiri. Silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan soal yang ada di depannya masing-masing. Itu ya. Jadi kalau ada yang masih bingung ataupun masih kurang jelas, silahkan tanya ke saya. Nanti saya bantu untuk mengerjakan soal praktek. Itu ya. Oke, silakan dihidupkan semua komputer ya. Ya, apakah sudah selesai untuk pengerjaan prakteknya? Sudah. Nah, sekarang sekarang saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok bermaju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja prakteknya. Ya, kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok BIP Pak, siap. Oke, siap ya? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Bawa teknisnya. Nanti presentasi di depan ini. Ayo, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
kelompok WIB, Waktu Indonesia berkibar. Kami akan mempraktikkan hasil dari pengamatan IP dan subnetting. Di mana di sini terdapat 3 subnet dengan host dan IP yang berbeda-beda. Host yang pertama mempunyai rentang IP dari 1 sampai 62. Kemudian host yang kedua mempunyai IP dari 65 sampai 126. Kemudian host yang ketiga mempunyai IP dari 129 sampai 190. Pada subnet 1 terdiri dari 2 level. Level pertama kita isi IP 192.168.15.2. Kemudian pada laptop 2 kita isi IP 192.168.15.3. Lalu pada subnet kedua terdiri dari 5 PC. PC kedua berisi IP 192.168.15.67. PC kelima berisi IP 192.168.15.70. 192.168.15.131. Pada letter 1 terdapat letter 0 dan letter 1. Pada letter 0 terdapat IP 192.168.15.1. Di letter 0 tersambung pada switch yang bawah. Lalu yang letter 1 tersambung pada switch yang kedua dan letter 3. Settingannya juga sama. Lalu terdapat IP 192.168.15.198. Kemudian agar semua router bisa terhubung, kita harus melakukan routing terlebih dahulu. Sebagai contoh berikut, saya menghubungkan router 1 dengan router 2 dan router 1 dengan router 3. Dan untuk router 2 kita juga melakukan cara yang sama dengan menghubungkan router 2 dengan router 1 dan router 2 dengan router 3. Untuk router 3 juga kita melakukan cara yang sama dengan menghubungkan router 3 dengan router 1 dan router 3 dengan router 2. Selanjutnya kita melakukan uji koneksi dengan cara ping laptop 1 di subnet 1 dan laptop 2 di subnet 2. Nah, jika sudah terhubung, maka hasilnya akan PPA. Kemudian kita coba mengirim file dari laptop 1 di switch 1 dan isi di switch 2. Hasilnya akan sukses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Ya, silakan. kalau misalkan isi 1 di router 1 diberi IP 150, apakah bisa? Silakan dijawab, terima kasih. Gini Kak, saya jelaskan terlebih dahulu. Subnet yang pertama mempunyai rentang IP dari 1 sampai 62. Kemudian jadi IP yang digunakan harus dari 1 sampai 62. Sedangkan IP 130 sudah dipakai di subnet yang lain. Bagaimana Kak Ana, sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Gimana, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kak, izin tanya. Ya, silakan. Apabila pada PC 2 di router 1 tidak dapat mengirimkan ke PC 3 di router 3, apa yang perlu diperhatikan? Terima kasih, teman. Saya akan menjelaskan yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Yang salah adalah saat memasukkan IP pada PC. Kemudian yang kedua salah saat routing statik dalam memasukkan log subnet di masing-masing router. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Iya. Sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil dari diskusi kelompok yang kalian lakukan. Nanti sudah ada perwakilan satu kelompok yang maju menjelaskan hasil praktikum yang kedua tadi. Saya harap dari hasil kegiatan praktek ini kalian semua sudah bisa memahami dengan baik tentang bagaimana cara melakukan pengamatan IP dan dari sana subnetting pada jaringan. Itu ya? Saya pastikan dulu sudah paham semua ya, atau masih ada yang belum paham? Oke, untuk tahap terakhir silakan nanti masing-masing kelompok membuat laporan hasil praktikum. Jadi nanti semua hasil kerja kalian, baik di lembaga kerja ataupun di saat praktikum, silakan disertakan semua di laporan. Baik dari gambar-gambar, silakan di screenshot dan sebagainya. Paham ya? Nanti untuk laporan dikirimkan ke link yang sudah saya sediakan di grup ya. Nah, saya mengingatkan lagi setelah praktikum untuk terbiasa tertib ya. Dari yang asalnya bersih kembali bersih, dari yang asalnya rapi kembali rapi. Itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran tadi dengan bacaan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.